Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya berterima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian yang telah berkumpul pada rapat kali ini, di mana kita akan membahas mengenai laporan evaluasi keuangan yang tentunya ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ya karena untuk memastikan bahwa usaha yang kita jalankan itu bersesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Melalui rapat ini kita akan meninjau laporan keuangan yang telah disusun oleh divisi keuangan tentang pengeluaran, laba rugi, posisi aset, serta pendapatan perusahaan. Baik, semoga rapat ini berjalan dengan suasana terbuka dan saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan kita sama-sama diskusi bagaimana sebaiknya untuk evaluasi keuangan kita mulai dari bulan ini dan juga seterusnya. Baik, yang pertama yaitu kita mulai dari laba ruginya. Di sini yang data yang telah diberikan kepada saya oleh divisi keuangan, di mana kita melihat laporan laba rugi yang pendapatan dan bebannya. Pendapatan usaha Alma Daily Konveksi tercatat di sini sebesar 75 juta rupiah, meningkat dibandingkan triwulan yang sebelumnya hanya 60 juta. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penjualan yang positif. Penyebab utama dan kenaikan ini kita bisa pastikan karena berasal dari peningkatan volume produksi yang kian meningkat, juga pemasaran produk tertentu di mana kita berhasil meningkatkan inovasi kita terus, mulai dari yang hanya baju biasa, baju seragam sekolah TK, kini sekarang bisa menjadi alma mater untuk sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Oke. Namun ada namunnya. Di sisi lain, beban operasional kita juga ini mengalami kenaikan, termasuk biaya bahan baku, di mana ya teman-teman bisa tahu sendiri harga kain itu semakin hari semakin naik, juga harga benang yang melonjak tinggi, begitulah. Namun ini masih bisa diatasi lah, masih bisa diatasi. Kenapa? Peningkatan yang signifikan dari sebelumnya ini kita harus tingkatkan untuk bulan depan dan seterusnya juga pastinya ya. Diharapkan juga kepada rekan-rekan dan teman-teman sekalian untuk mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, termasuk pengelolaan dan strategi penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada laporan mengenai neraca keuangan kita. Pada posisi aset, oke, perusahaan memiliki total aset sebesar 100 juta rupiah. Wow, yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar kita cukup stabil dengan kas dan piutang yaitu cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional. Untuk kewajiban atau liabilitas jumlahnya sebesar 50 juta rupiah dengan struktur utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang cukup sehat. Bisa dibilang cukup sehat ya kalau begitu. Untuk ekuitas perusahaan sendiri tercatat sebesar 60 juta rupiah. Saya ulangi, 60 juta rupiah, mencerminkan modal yang diinvestasikan, laba ditahan yang telah dikumpulkan. Baik, untuk tiga jumlah yang saya sebutkan tadi, mungkin kesimpulannya neraca ini menunjukkan posisi keuangan yang cukup solid, meskipun kita harus tetap berhati-hati tentunya terhadap pengelolaan piutang dan pengeluaran aset, tetap agar posisi keuangan kita itu tetap terjaga. Selanjutnya laporan arus kas, di mana aliran masuk dan keluar kas selama triwulan ini. Arus kas dan aktivitas operasional menunjukkan penerimaan dan pengeluaran utama dari kegiatan bisnis inti. Di sini kita melihat bahwa arus kas dari aktivitas operasional positif sebesar 30 juta rupiah.
yang menandakan bahwa perusahaan kita itu mampu memenuhi kebutuhan kas dari kegiatan utama. Namun, karena ada juga pengeluaran dari aktivitas investasi dan pendanaan, termasuk pembelian aset tetap dan pembayaran utang, disarankan agar kita memperhatikan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan ini supaya tidak mengganggu kestabilan kita di masa yang akan datang. Mungkin itu tadi laporan hasil keuangannya ya. Secara keseluruhan laporan ini menunjukkan bahwa perusahaan kita itu berada di dalam keadaan yang cukup sehat. Tapi tentu saja masih ada aspek yang perlu kita perbaiki, seperti pengelolaan biaya dan pengelolaan piutang, agar cash flow perusahaan itu tetap lancar. Saya harap kepada teman-teman dan rekan semua itu dari pembahasan ini yang kita bahas bisa bersama-sama mencari solusi dan strategi ke depannya agar kinerja perusahaan kita semakin optimal dan juga semakin meningkat tentunya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari laporan hasil keuangan ini yang saya bilang tadi cukup sehat ya. Memang saya harap untuk kedepannya itu selalu begini, tapi pasti juga untuk selalu meningkat. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang hadir dan juga telah mendengarkan laporan hasil keuangan saya sebagai Direktur Utama Al Mahdali Konveksi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.